Tapi ini karena rasa penasaran Salman yang memang sangat kuat mendengar adanya seorang nabi, di malam harinya Salman pun pergi diam-diam ke Kuba untuk bertemu Rasulullah. Setelah lihat pundak Rasulullah, Salman pun juga menangis dan langsung membungkuk. Dan dia mencium Nabi sambil menangis haru, teman-teman. Intinya Salman Al-Farisi itu speechless. Ternyata inilah sosok yang dia cari selama ini. Yo Sobat Glory, balik lagi di channel gua. Gimana kabarnya teman-teman netizen yang berbahagia? Semoga hari-hari kalian tuh the best lah buat kalian. Oh ya, thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, di konten kali ini nih, gua akan coba bercerita sebuah perjalanan yang berliku dari sahabat Nabi. Lika-liku perjalanannya seperti bertemu dengan pendeta yang berperilaku buruk, dijual sebagai budak, sampai akhirnya jadi orang yang berjasa dalam peperangannya Nabi dan menjadi sahabat kesayangannya Nabi nih teman-teman. Bahkan ya, Nabi Muhammad aja menyebutkan kalau dia ini ahlul baitnya Nabi, yaitu keluarganya Nabi. Padahal dia ini nggak memiliki sama sekali hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Oke teman-teman, dialah Salman Al-Farisi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk Allah, nggak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan olehnya, nggak ada yang bisa menunjukinya. Itulah penggalan ayat Quran kalau diterjemahkan secara bebas, teman-teman. Nah, ayat ini sesuai dengan kisahnya salah seorang sahabat Nabi Muhammad, yaitu Salman Al-Farisi. Pencarian panjang Salman dalam menemukan kebenaran melewati perjalanan yang sangat berliku. Sampai akhirnya beliau menemukan kebenaran yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW dan Salman pun masuk Islam. Kisah perjalanan tersebut diceritakan Salman Al-Farisi kepada seorang sahabat dan keluarga dekat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abbas, dan Abdullah pun menceritakannya lagi kisahnya ini ke yang lainnya teman-teman. Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia. Beliau ini berasal dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Nah, beliau ini dulu seorang majusi penyembah api, teman-teman. Ayahnya Salman adalah seorang kepala desa, sementara Salman ini seorang anak yang sangat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Makanya karena sikap baiknya inilah Salman dipercaya sama ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan, teman-teman. Nah, yang dalam kepercayaan majusi, api ini tuh nggak boleh mati karena dianggap sebagai Tuhan bagi kaum Majusi. Nah, suatu hari ayahnya ini menyuruh Salman pergi ke tanah miliknya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tapi ketika dalam perjalanan menuju tanah itu, Salman ini dengar ada suara orang-orang yang lagi ibadah di dalam gereja Nasrani. Dan ini tuh bikin Salman penasaran dengan apa yang dilakuin di gereja tersebut, teman-teman. Nah, karena selama hidupnya memang Salman ini jarang keluar rumah karena ayahnya ini membatasinya dari dunia luar, jadinya Salman ini nggak banyak tahu soal dunia luar, teman-teman. Akhirnya, karena rasa penasarannya, Salman ini pun juga masuk ke gereja dan lihat apa yang lagi dilakuin di dalam gereja tersebut. Nah, alhasil, Salman pun juga menyukai kegiatan ibadah agama Nasrani dalam gereja tersebut. Nah, Salman ini memang orang yang sangat open-minded dan bebas dari taklid buta, teman-teman. Makanya dia ini orang yang selalu mencari tentang apa yang memang dia yakini. Nah, selama melihat kegiatan di gereja tersebut, Salman ini ngerasa kalau agama Nasrani ini lebih baik daripada agamanya. Dan beliau pun juga nanya sama orang-orang di gereja itu, dari mana asal agama ini? Dan dijawablah sama mereka, kalau agama ini tuh berasal dari negeri Syam. Negeri Syam ini tuh kalau sekarang terbagi jadi 4 negara, teman-teman, seperti Suriah, Yordan, Palestina, dan Lebanon. Nah, selama di gereja nih, karena saking merasa nyaman dengan kegiatan di gereja tersebut, sampai-sampai Salman ini lupa kalau dia ini harus pergi ke tanah ayahnya. Bahkan ya,
Ayahnya ini pun sampai nyuruh orang untuk nyari Salman karena dia ini nggak pulang-pulang. Nah, sementara di ladang ayahnya, Salman ini nggak ada di sana. Nah, lalu sepulangnya Salman dari gereja, dia ini menceritakan ke ayahnya tentang apa yang dilihat tadi. Dan dia pun juga bilang sama ayahnya kalau dia ini tertarik masuk agama Nasrani. Nah, dan dia pun juga mengungkapkan kalau agama itu lebih baik daripada agama Majusi, teman-teman. Nah, pastinya lah, mendengar hal ini, sang ayah pun juga marah dan ayahnya menegaskan kalau agama Majusi ini jauh lebih baik dari agama Nasrani karena memang merupakan agama nenek moyangnya. Tapi Salman ini tetap bersikukuh dan meyakinkan ayahnya kalau agama Nasrani ini lebih baik daripada agama Majusi. Akibatnya, karena pendirian inilah, ayahnya ini merantai kakinya dan memenjarakannya di rumahnya. Nah, tapi karena Salman ini seorang yang berprinsip kuat dalam pencarian kebenaran, hal itu tuh nggak bikin dia ini patah semangat dalam mencari kebenaran, teman-teman. Nah, diam-diam Salman ini ngirim pesan ke kaum Nasrani dan minta mereka ini ngasih kabar kalau ada pedagang Nasrani ini dari Syam. Nah, dan Salman pun juga minta supaya ngasih tahu kapan rombongan mereka ini balik lagi ke Syam. Nah, lalu setelah Salman ini dapat kabar adanya pedagang Nasrani yang akan pergi ke Syam, Salman pun juga melepaskan rantai kakinya dan dia kabur dari rumahnya. Dia ini ikut sama rombongan itu dan melakukan perjalanan ke Syam, teman-teman. Nah, sampai tibalah beliau ini di negeri Syam. Saat di negeri Syam, Salman bertanya sama orang-orang di sana dan dia ini nyari sosok yang paling alim di sana, teman-teman. Dan mereka pun nunjukin Salman ini ke seorang pendeta di dalam gereja. Nah, Salman pun datang ke sang pendeta tersebut dan dia mengungkapkan ketertarikannya dengan agama Nasrani dan ingin belajar dan mengabdi di gereja. Nah, selama Salman belajar sama pendeta ini, dia nemuin sesuatu hal yang buruk dari pendeta ini, teman-teman. Yang tadinya dia ini mengira kalau pendeta ini orang yang baik, Salman malah melihat kelakuan buruk sang pendeta tersebut. Kelakuan buruknya tuh kayak si pendeta ini tuh memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah, tapi sedekahnya ini nggak disalurkan ke orang-orang yang ngebutuhin, malah disimpan buat dirinya sendiri. Nah, hal ini tuh bikin Salman ini benci banget dengan perilaku si pendeta ini. Sampai akhirnya si pendeta pun meninggal dan Salman ini ngebuka keburukan sang pendeta ini ke kaumnya dan dia nunjukin harta simpanan si pendeta ini. Harta yang disembunyikannya tuh berupa 7 guci emas dan perak. Nah, akibatnya karena hal ini, umat si pendeta ini marah sampai-sampai umatnya pun juga nggak mau nguburin jenazahnya, justru malah mencaci makinya. Nah, lalu setelah meninggalnya sang pendeta, Salman Al-Farisi pun masih tetap dengan pendiriannya, yaitu untuk mencari keyakinannya, teman-teman. Salman pun pergi ke Mosul, kota besar di barat laut Irak, karena sebelum pendeta ini meninggal, Salman ini sempat meminta wasiat untuk mencari lagi guru yang bisa dia ikutin kalau si pendeta ini nggak ada. Dan sang pendeta pun sempat mewasiatkannya supaya Salman ini pergi ke daerah Mosul. Nah, terus ketika di Mosul, Salman pun belajar dan tinggal di tempatnya pendeta yang taat yang masih sama-sama menganut agama Nasrani. Sama halnya seperti yang sebelumnya, ketika sang pendeta ini meninggal, Salman ini minta wasiat lagi kemana dia ini harus melangkah. Dan pendeta ini sebelum wafat sempat mewasiatkannya supaya Salman ini belajar ke pendeta di daerah Nasibin, sebuah kota antara Mosul dan Syam. Nah, hal yang sama pun terjadi. Sang pendeta yang Salman ikuti pun juga meninggal. Wasiat yang sama pun diberikan. Kali ini sang pendeta menyuruh Salman ini pergi menemui seseorang di Amuria, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Nah, akhirnya pergilah Salman ini ke Amuria, teman-teman. Dan di sana Salman belajar sambil bekerja. Dan dari hasil kerjanya, Salman dapat seekor sapi dan seekor kambing. Nah, lalu ketika ajal mendekati seorang Amuria ini, Salman pun seperti biasa meminta wasiatnya. Tapi kali ini tuh jawabannya beda. Laki-laki Amuria ini malah ngasih tahu kalau dia ini nggak kenal dengan seorang pun yang berpegang pada agama yang sama dengannya. Tapi kata si laki-laki ini, bakalan ada seorang nabi di masa kehidupannya Salman. Dan nabi ini tuh berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan dia akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi sama batu-batu hitam. Dan juga ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah kedua tanah ini. Yang dimaksudkan sama orang Amuria ini tuh Madinah, teman-teman. Nah, terus dilanjutkan lagi sama orang Amuria ini, yaitu sosok yang bisa dikenali dengan tanda tertentu, yaitu tanda kenabiannya,
Tandanya itu seperti dia ini akan menerima dan memakan makanan yang diberikan sebagai hadiah, tapi dia ini nggak akan memakan dari sedekah. Dan juga terdapat stempel kenabian dan akan terlihat di antara pundaknya. Nah, ini tuh sosok yang menggambarkan yaitu Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Nah, lalu si laki-laki Amuriah ini, dia ini nyuruh Salman ini supaya pindah ke negeri tersebut, teman-teman. Nah, hingga suatu hari Salman ini bertemu beberapa pedagang dari Bani Kalb. Nah, Salman pun meminta mereka supaya membawanya ke negeri Arab, dan sebagai gantinya dia bakalan ngasih sapi dan kambing yang dimilikinya. Nah, akhirnya pergilah mereka. Tapi sesuatu hal yang terjadi di luar ekspektasinya. Ketika mereka mendekati Wadu Al-Qura, suatu wilayah dekat Madinah, Bani Kalb ini malah menjual Salman sebagai budak ke orang Yahudi. Sampai akhirnya sepupu majikannya Salman dari suku Yahudi, yaitu Bani Quraido di Madinah ini datang berkunjung dan membeli Salman, dan Salman Al-Farisi pun dibawa ke Madinah. Ini tuh sebuah musibah kalau kita tawakal dengan menerimanya. Justru malah ada hal yang baik di balik musibah tersebut. Nah, takdir inilah yang akhirnya membuat Salman Al-Farisi ini makin dekatlah dengan Rasulullah, teman-teman. Suatu hari, Salman ini sedang bekerja dan dia sedang berada di atas pohon kurma. Lalu datanglah saudara sepupu dari majikannya, dan si sepupunya ini bilang sama majikannya kalau ada sekelompok orang berkumpul di Kuba, dan di antara kelompok ini ada seorang laki-laki datang dari Mekah, dan laki-laki ini mengatakan kalau dirinya seorang nabi. Nah, ketika mendengar hal itu, hati Salman pun bergetar, teman-teman. Saking bergetarnya, sampai-sampai dia ini mau jatuh dari pohon kurma. Dan Salman pun juga turun dengan segera. Dan dia ini nanya sama si sepupu majikannya apa yang dikatakannya. Dan Salman pun terus-menerus berulang-ulang menanyakannya. Sampai-sampai ini bikin majikannya ini marah banget dan memukuli dengan sangat keras, teman-teman. Dan majikannya ini menyuruh supaya Salman ini kerja lagi dan jangan ikut campur sama urusan majikannya. أتتكلمون عن النبي؟ أي نبي نبي هذا؟ آخر لا الزمان أدري. هل ظهر؟ أمر لا يطاق. أخبروني إنها اذهب أبهات ليس أكثر. أخبروني يا أرجوكم. لوقاحة هذا العبد، تعال أين هو؟ وابعده عنا. أرجوكم أخبروني. هيا تعال واذهب إلى عملك. Nah, tapi ini karena rasa penasaran Salman yang memang sangat kuat mendengar adanya seorang nabi, di malam harinya Salman pun pergi diam-diam ke Kuba untuk bertemu Rasulullah. Dan bertemulah dia dengan Rasulullah SAW, teman-teman. Nah, saat bertemu, Salman ini teringat wasiat kalau nabi ini nggak makan dari hasil sedekah. Dan Salman pun juga ngasih sedekah berupa makanan sama Rasulullah. Dan Rasulullah pun bilang kepada sahabatnya untuk memakannya, tapi Rasulullah ini nggak memakannya. Nah, baru satu tanda ini udah bikin Salman ini merasa yakin kalau dia adalah sosok Nabi yang memang dia cari. Nah, dan di kemudian hari, Salman ini datang lagi menemui baginda Nabi di Madinah. Kali ini Salman ini membawa hadiah buat Nabi. Dan dia ini bilang sama Rasulullah, kalau dia ini nggak melihat Rasulullah makan makanan dari sedekah. Karena itulah, kali ini dia meminta Nabi makan hadiah darinya. Dan Rasulullah pun juga memakannya, dan juga memerintahkan sahabat untuk memakannya. Dan Salman pun makin yakin, karena lihat dua tanda kenabian pada diri Rasulullah. Karena ini udah sesuai dengan apa yang diwasiatkan sama orang Amuriah tersebut, teman-teman. And next, Salman ini bertemu lagi sama Rasulullah. Di pertemuan ketiga ini, Salman datang ke Baqi al-Gharqad, yaitu tempat pemakaman para sahabat Nabi. Saat itu Rasulullah sedang menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu Salman ini menyapa Rasulullah, dan dia terus berjalan mengelilingi ke belakang Rasulullah karena dia ini ingin lihat stempel kenabian yang pernah digambarkan. Jadi dia ini ingin lebih meyakinkan lagi, teman-teman. Nah, dan kerennya nih, Nabi pun seolah-olah tahu apa yang ingin diketahui sama Salman. Dan Nabi pun melepaskan kain dari pundaknya dan ngebiarin Salman ini tuh melihat stempel itu, teman-teman. Nah, setelah lihat pundak Rasulullah, Salman pun juga menangis dan langsung membungkuk. Dan dia mencium Nabi sambil menangis haru, teman-teman. Intinya Salman Al-Farisi itu speechless. Ternyata inilah sosok yang dia cari selama ini. Bayangkan, teman-teman,
perjalanan panjang sama Al-Farisi dalam pencarian kebenaran, dari mulai bertemu pendeta yang buruk tapi dia tetap sabar nemenin sang pendeta tersebut sampai beliau ini dijual sebagai budak, dan akhirnya dia ini bertemu dengan baginda Nabi, sosok yang sangat luar biasa, manusia mulia yang sangat agung. Kebayang nih gimana teman-teman bahagianya Salman Al-Farisi saat itu. Coba nih buat teman-teman yang muslim, apa yang bakal kalian lakuin ketika kalian bertemu dengan Rasulullah? Kalau gue sih pasti bakal speechless banget, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, lalu setelah Salman ini bertemu sama Rasulullah, Nabi pun menyuruh Salman ini bikin perjanjian dengan majikannya supaya memerdekakannya. Dan majikannya pun juga setuju untuk memerdekakan Salman dengan syarat Salman ini harus membayar majikannya sebesar 40 uqiyah emas dan menanam 300 pohon kurma yang baru. Dan Rasulullah pun meminta kepada sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan pohon kurma sesuai jumlah yang diminta. Nah, terus Nabi ini nyuruh Salman ini menggali lubang untuk menanam bibit. Yang luar biasanya teman-teman, dari karakternya Nabi Muhammad, beliau pun juga menanam setiap bibit pohon dengan tangannya sendiri. Nah, dan di sisi lain Nabi pun juga ngasih Salman ini emas sebesar telur ayam dan nyuruh Salman ini ngasih emas sebesar 40 uqiyah untuk menebus utangnya ke majikannya. Nah, setelah itu akhirnya Salman pun juga merdeka, dan dari situlah Salman Al-Farisi ini menjadi sahabat dekatnya Nabi, teman-teman. Momentum bersejarah bagi Salman Al-Farisi itu ketika pada perang Khandaq, perang yang menorehkan citra positif bagi umat muslim. Perang ini tuh bikin umat Islam ini mendapatkan kedudukan lebih kuat dan strategis dalam konstelasi politik suku Arab, teman-teman. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Saat itu 3.000 personil umat muslim harus melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil. Koalisi musuh pada saat itu seperti kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Nah, saat itu Quraisy ini dengan dipimpin Abu Sufyan menyiapkan 4.000 prajurit dan 3.000 prajurit berkuda dan 1.500 prajurit menunggang unta. Sedangkan Bani Fazara dipimpin Uyanina bin Hisin bin Hudzaifah dengan pasukan yang besar dan 100 penunggang unta, teman-teman. Nah, sedangkan Asyija dan Murah masing-masing membawa 400 prajurit, dan ada lagi Sulaim dengan 700 orang. Dan disusul yang kemudian datang juga Bani Sa'ad dan Asad bergabung, jadilah jumlah mereka ini 10.000 orang. Tapi ada pendapat ulama lain yang menyebutkan 15.000 orang, teman-teman. Nah, saat itu Perang Khandaq ini dipicu karena ajakan orang-orang Yahudi dan beberapa pembesar suatu suku, karena mereka ini sangat emosi dan merasa terhina ketika lihat kaum muslimin semakin luas dalam menyebarkan agamanya. Dan gak hanya itu, teman-teman, kaum Yahudi ini merasa iri ketika lihat keberuntungan selalu didapat umat Islam. Akhirnya kaum Yahudi ini mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru demi mengumpulkan pasukan yang banyak supaya bisa menyerang kaum muslimin. Tapi untungnya rencana jahat itu tuh kedengar sama kaum muslimin dan disampaikanlah kepada Rasulullah. Lalu Nabi pun juga mengajak para sahabat ini bermusyawarah. Dalam musyawarah itu muncullah Salman Al-Farisi menyarankan gagasan yang cemerlang. Dia mengusulkan supaya kaum muslimin ini menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu di daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Haran Wakim dan Harah Al-Wabrah. Nah, daerah ini tuh merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sementara di sisi lainnya ini udah menjadi benteng karena adanya gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon-pohon kecil. Nah, dan juga dikelilingi pohon-pohon kurma, teman-teman. Nah, jadinya ini susah ditembus sama pasukan kuda ataupun juga pasukan yang memang berjalan kaki, teman-teman. Nah, di sisi lain, kaum kafir Quraisy ini telah mengatur siasat dan taktik perang secara licik. Tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah atau Yahudi akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin. Nah, dan mereka pun memprediksi dengan cara ini pasukan muslim ini bakalan terjepit dari dua arah. Nah, akhirnya perang pun terjadi di hari itu. Tentara dengan jumlah yang besar ini mendekati kota Madinah. Mereka ini membawa perbekalan banyak dan persenjataan yang lengkap. Nah, melihat jumlah pasukan yang sangat banyak ini,
pasukan muslim pun juga panik. Mereka ini seolah-olah kehilangan akal melihat hal yang gak pernah diduga sebelumnya. Keadaan mereka ini digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 10. Terjemahan bebasnya yaitu, ketika nih mereka datang sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu ini menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Itulah teman-teman situasi yang digambarkan pada saat itu. Ribuan prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisin merangsek menuju kota Madinah. Pasukan ini bukan hanya pasukan Quraisy saja, tapi terdiri dari beberapa kabilah atau suku yang menganggap Islam ini sebagai lawan yang membahayakan mereka. Nah, kaum muslim ini sadar akan keadaan yang sangat gawat, dan Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, dan semuanya pun juga setuju saat itu untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tapi mereka pun juga masih bingung dan masih memikirkan gimana caranya bertahan. Nah, di saat situasi itulah, atau di saat situasi yang panik dan genting itulah, muncullah Salman Al-Farisi. Dari ketinggian ini dia memantau sekitar Madinah. Dia ini melihat Madinah, ini kota yang dikelilingi gunung dan bukit-bukit batu layaknya benteng. Tapi di sana tuh masih ada juga daerah terbuka yang luas dan panjang. Makanya bakal sangat gampang diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Tapi dengan bekal pengalaman yang luas tentang teknik dan sarana perang dari negerinya Persia, dan juga ditambah dengan siasat dan lika-likunya, akhirnya Salman pun mengusulkan kepada Rasulullah yaitu suatu rencana yang memang belum dikenal sama orang-orang Arab dalam peperangan selama ini, teman-teman. Rencananya Salman ini yaitu penggalian khandak atau parit pelindungan daerah terbuka. Hasilnya, kafir Quraisy pun juga begitu menyaksikan parit yang terbentang di hadapannya ini, mereka merasa terpukul karena mereka ini nggak bisa masuk ke kota. Dan mereka pun juga hanya diam dan berkemah. Ternyata semua yang udah diprediksi sama mereka ini tuh gagal total. للدفاع عن مدنهم. لقد نال هذا الاقتراح مكانة خلدته في تاريخ الإسلام. Ya, dan akhirnya pada suatu malam Allah mengirimkan angin topan, dan angin topan ini menghancurkan kemah-kemah dan tentara kafir. Akibatnya Abu Sufyan pun memerintahkan ke anak buahnya supaya mereka ini pulang ke kampung mereka, dan akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan hopeless karena kekalahan di perang ini, teman-teman. Nah, itulah jasa dari Salman Al-Farisi yang membuat pasukan muslim memenangkan peperangan. Atas jasanya sampai Nabi pun saat itu menyebutkan kalau Salman Al-Farisi ini ahlul baitnya, yaitu keluarganya Nabi. Yang luar biasanya teman-teman, perjalanan Salman Al-Farisi ini tuh, yang tadinya beliau ini seorang budak yang sedang dalam pencarian suatu kebenaran, tapi dengan kesabarannya hingga akhirnya beliau ini menjadi salah satu sahabat kesayangan Nabi. Dan di sisi lainnya, ini takdir Allah, takdir yang mempertemukan antara Salman Al-Farisi dan Rasulullah yang ternyata tuh banyak banget hikmahnya, dan hikmah yang sangat besar di balik itu semua, yang menjadikan Salman Al-Farisi jadi sosok yang penting dalam perang Khandaq. Dan juga peristiwa ini tuh menggambarkan kalau Rasulullah ini orang yang sangat bijak. Beliau ini orang yang sangat terbuka dan menerima pendapat siapapun, teman-teman. Oke, see you di konten berikutnya.